Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi semuanya, berjumpa kembali pada pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal bagaimana sih perkembangan komputer dari masa ke masa. Nah, di sini sebelum kita lebih lanjut mengenai perkembangan komputernya, tentunya kita harus mengenal dulu ya, apa sih yang dimaksudkan dengan komputer itu sendiri. Nah, di sini Pak Diko punya 3 definisi atau pengertian. Yang pertama adalah komputer itu adalah suatu mesin yang dapat diprogram. Yang kedua, komputer adalah mesin yang memanipulasi data sesuai dengan daftar instruksinya. Yang ketiga, komputer adalah perangkat apapun yang membantu manusia melakukan berbagai macam perhitungan. Nah, jadi kita berangkat dari bahwa pengertian komputer itu adalah suatu mesin yang dapat membantu manusia. Nah, mungkin kalau kalian sekarang mengenal komputer itu sudah canggih ya, bisa dipakai untuk mengetik dan lain sebagainya, kemudian bisa melakukan perhitungan dengan berbagai macam bentuk perhitungan. Nah, kalau zaman dulu seperti apa ya perkembangannya? Nah, di sini penting bagi kalian untuk mengenal bagaimana perkembangannya. Nah, di sini Pak Dego akan memulai dari 30.000 sebelum Masehi ketika pertama kali komputer itu ditemukan, atau disebut juga sebagai masa atau before mechanical period, atau di mana masa sebelum adanya penemuan benda-benda mekanik. Nah, di sini dari sekitar 30.000 sebelum Masehi sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, mungkin di sini Pak Digo akan menjelaskan hanya beberapa saja ya, jadi tidak semuanya. Nah, di sini penemuan dari before mechanical period itu atau komputer yang ketika itu membantu manusia juga dalam melakukan perhitungan, ada yang disebut dengan tool stick atau disebut juga dengan tongkat hitungan. Tool stick adalah suatu alat bantu memori kuno yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan angka, kemudian jumlah atau bahkan pesan. Nah, di sini tongkat hitungan atau tool stick itu dibuat oleh Pliny the Elder. Nah, itu sekitar 30.000 sebelum Masehi. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Di yang kedua ini kita sudah memasuki masa mekanik atau mechanical period, yaitu dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-19. Nah, mungkin kalian sudah mengenal nih salah satu dari bendanya ya. Nah, ini bendanya diawali dari yang disebut dengan abakus, atau mungkin kalian lebih mengenalnya ke sempoa. Nah, sempoa adalah alat mekanik yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan matematika. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah belajar ya menggunakan sempoa ini. Nah, biasanya kita melakukan perhitungan perkalian, penjumlahan, ya, kemudian pembagian, bahkan pengurangan ya, seperti itu. Sempoa ditemukan di Babilonia pada tahun 2400 sebelum Masehi. Jadi kalau tadi 30.000 sebelum Masehi, sekarang 2400 sebelum Masehi. Nah, jadi sedikit ya, Pak Diko menjelaskan kenapa sih namanya sebelum Masehi. Nah, kalau sekarang kan tahun 2021 Masehi. Nah, artinya ini di masa sebelum adanya orang-orang melakukan atau membuat sebuah kalender gitu ya, kalender yang disebut dengan kalender Masehi lah, seperti itu. Yang kedua, tadi ketika si abakus ini ditemukan, ya, anak soleh dan soleh semuanya, ini akan membantu umat manusia dalam melakukan atau pengerjaan perhitungan dengan cara yang lebih hemat atau lebih cepat. Makanya kalian mungkin melihat ya, kenapa sih di abakus atau sempoa itu biasanya memiliki dual tone atau dua warna yang berbeda. Nah, selanjutnya, sempoa dalam bentuk yang paling kita kenal pertama kali digunakan di Cina, yaitu sekitar 500 sebelum Masehi. Jadi mulai mendekati ke masa Masehi. Alat ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dasar. Contohnya apa? Contohnya adalah ada pembagian, pengurangan, perkalian, bahkan penjumlahan. Nah, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan aritmatika dasar. Nah, kita lanjut dulu ya yang kedua. Kemudian ada namanya Napier's Bones. Nah, ini seperti dari namanya, ditemukan oleh John Napier pada tahun 1614. Jadi ini sudah memasuki masa Masehi. Memungkinkan operator untuk mengalihkan, membagi, menghitung akar kuadrat dan pangkat 3 dengan menggerakkan batang di daerah sekitar dan menempatkannya di papan yang dibuat khusus. Nah, ini kalau kalian lihat ya pada bagian, nah ini seperti yang Pak Diko tunjukkan. Oke, yang Pak Diko tunjukkan. Nah, ini adalah bagian yang bisa kita gerakan nih, bagian-bagian ini. Jadi nanti untuk penghitungannya jadi bisa lebih cepat ya, mungkin seperti itu. Oke,
Kita lanjut dulu ya yang kedua. Nah, tadi mungkin kalau kalian lihat awalnya itu masih menggunakan benda-benda alam ya. Seperti semua itu masih menggunakan benda alam. Atau yang tadi ya, ini juga masih menggunakan benda alam karena masih menggunakan elemen kayu. Nah, di sini yang ketiga ada namanya mistar hitung atau slide rule. Ditemukan oleh William Oughtred pada tahun 1622 didasarkan pada ide Navier tentang logaritma. Nah, mungkin kalian belum paham ya apa yang dimasukkan dengan bagaimana sih penggunaan dari si mistar hitung ini gitu ya. Nah, digunakan terutama untuk perhitungan perkalian, pembagian, akar, logaritma, dan trigonometri. Tapi tidak dapat digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi mungkin ketika masa ini itu masih penggabungan antara benda penemuannya dari John Napier atau disebut dengan Napier Bonds, digabungkan juga dengan mistar hitungnya yang dari buatan William Oughtred ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu deh ke yang berikutnya. Kemudian ada yang namanya kalkulator Pascal atau dikenal juga dengan Pascalin, ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Nah, di sini sudah disebut sebagai mesin. Mesin ini digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan dua angka secara langsung dan untuk melakukan penggandaan dan pembagian melalui penambahan atau pengurangan yang berulang. Nah, namanya Pascal terkenal banget tuh dengan bahasa pemrograman. Di komputer itu ada namanya bahasa pemrograman Pascal. Oke, kita next dulu ya ke yang berikutnya. Di sini ada yang namanya step reckoner. Nah, ditemukan oleh Gottfried. Gottfried ini dia menemukan pada tahun 1672. Ini tahun ya, bukan tahin ya. Mesin ini menggunakan mekanisme step cylinder. Pada mesin ini juga sudah dapat menjumlahkan, mengurangi perkalian dan pembagian secara otomatis. Nah, kalau kalian perhatikan dari awal mula adanya tolistik sampai sampai tahap ini saja itu masih dalam bentuk perhitungan komputer itu. Jadi yang kalian lihat sekarang ada monitor, ada keyboard dan lain sebagainya. Nah, ketika zaman dulu lah inilah namanya komputer. Atau bahkan ketika kalian punya alat perhitungan seperti abacus atau semua itu juga namanya komputer ya, seperti itu. Oke, kita next deh ke yang berikutnya. Ada yang disebut dengan mesin Jacquard atau Jacquard Loom, ditemukan oleh Joseph Mary Jacquard pada tahun 1881. Mesin ini merupakan mesin tenun otomatis yang dikendalikan oleh kartu berlubang atau punch card. Nah, nantinya si punch card ini akan menjadi salah satu bentuk komputer yang memang menjadi acuan gitu ya. Nah, di sini kok disebut sebagai mesin tenun otomatis, apa hubungannya dengan komputer? Nah, seperti yang kalian tadi pahami pada awal pengertian atau definisi dari komputer, bahwa komputer itu alat apapun yang dapat membantu manusia itu disebut dengan komputer. Nah, kita next dulu deh biar nanti kalian bisa melihat apa sih perbedaannya. Ada yang namanya arithmometer. Nah, ditemukan oleh Thomas de Colmar pada tahun 1820. Mesin hitung pertama yang handal, bermanfaat dan sukses secara komersial dan juga diproduksi secara massal. Mesin ini dapat melakukan 4 fungsi dasar matematika. Tentunya aritmatika dasar di sini sudah bisa digunakan ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai perhitungan. Nah, apa sih yang berikutnya setelah arithmometer ini? Ada yang disebut dengan difference engine and analytical engine. Nah, seperti yang kalian lihat, ini lebih ke arah mechanical yang lebih kompleks ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada berbagai macam. Mungkin kalau kalian sekarang melihatnya seperti alat-alat untuk di pabrik ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu deh, different engine and analytical engine itu apa. Kita lihat, ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1822 dan 1834 yang merupakan mechanical computer yang pertama. Oke, jadi di sini Charles Babbage itu dikenal juga sebagai bapak komputer. Jadi dia yang pertama kali pada tahun 1821 membangun mesin namanya difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun berbagai jenis operasi aritmatika. Jadi kalau tadi sebelumnya ada yang hanya menjumlahkan doang, ada yang aritmatika dasar doang. Nah, di sini
Charles Babbage itu sudah mulai membuat komputer dengan sistem yang lebih kompleks atau lebih lengkap lah seperti itu ya. Nah makanya mesin ini dinamakan sebagai analytical engine. Jadi kalau tadi 1834 dikenal dengan different engine, kemudian dia mengembangkan lagi menjadi namanya analytical engine ya pada tahun 1856. Nah ini dikenal juga dengan bapak komputer seperti itu. Kita next dulu ya ke yang berikutnya. Electromechanical period. Nah di sini sudah ada bantuan listrik nih ya, bentuknya mekanik listrik ya seperti itu. Akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Kalau sekarang abad ke-berapa? Ya abad ke-20 ya. Oke seperti itu. Abad 20, abad 21. Nah di sini sudah mulai adanya perkembangan. Nah, perkembangannya seperti apa? Kita lihat dari penjelasan berikut ini ya. Ada yang disebut dengan Gaussian calculation engine. Ya, jadi ini ditemukan oleh George Church pada tahun 1843 berbasis pada reverse engine yang ditemukan sebelumnya oleh Charles Babbage. Dia menemukan mesin cetak kalkulator yang pertama. Nah, kita next dulu deh. Ada namanya Turing Machine, ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Kalau kalian perhatikan, di sini sudah mulai mendekati ke masa-masa awal kalian mengenal komputer yang ada saat ini. Nah, the Turing Machine mathematically model is a machine that mechanically operate on a tape. Jadi di sini menggunakan pita dalam mengoperasikan mesinnya atau komputernya. On this tape are symbol. Jadi di pitanya itu ada simbol-simbol which the machine can read and write, di mana mesin tersebut itu dapat membaca dan menuliskan atau merubah one at a time, artinya pada satu waktu yang bersamaan using a tape head. Jadi ada yang namanya head pitanya itu ada headnya gitu ya, atau ya namanya a tape head. Kita next dulu deh. Ada namanya yang pertama nih, generasi Harvard Mark I. Nah, mungkin kalau kalian pernah mendengar ya Harvard Mark, atau misalkan kalian pernah nonton Iron Man, Iron Suite-nya itu dari Mark I, kemudian sampai berkembang. Nah, mungkin salah satunya bisa jadi ngambil dari sini ya. Ditemukan oleh Howard H. Aiken. Nah, pada tahun 1943 Harvard Mark I atau IBM Automatic Sequence Controller Calculator atau ASCC adalah mesin operasi pertama yang dapat menjalankan perhitungan panjang secara otomatis. Nah, kalau kalian lihat pada gambar di samping di sini, ini adalah komputer tapi ruangannya gede banget ya, sangat gede banget, beda dengan komputer yang ada saat ini gitu ya. Itu Harvard Mark I. Kemudian lanjut yang kedua, ada namanya tabulating machine, ditemukan oleh Herman Hollerith pada tahun 1890. Adalah mesin elektromekanikal yang digunakan untuk membantu meringkas informasi yang disimpan pada kartu berlubang. Kalau tadi ada namanya punch card. Nah, ini masih berlanjut ya, digunakan untuk membantu atau memproses data sensus. Jadi zaman dulu orang sensus ketika masih dihitung dengan manual dengan menggunakan kertas itu akan lama. Nah, di sini ada yang namanya disebutan sebagai tabulating machine. Oke, kita lihat lagi. Z1 ditemukan oleh Conrad Juice pada tahun 1936 sampai tahun 1938. Nah, kalau kalian lihat ini seangkatan ya sama yang generasi yang pertama tadi, ketika Charles Babbage bikin, kemudian penemuan setelahnya ya merupakan suatu komputer pertama yang dapat diprogram. Untuk memprogram Z1 diperlukan bahwa pengguna memasukkan punch tape ke pembaca tape atau punch card yang tadi ya, dan semua output juga dihasilkan melalui punch tape. Nah, mungkin kalau kalian nanti mengenal ada kata bug di komputer. Nah, bug itu apa sih? Bug itu adalah sesuatu yang ya serangga gitu ya, serangga yang nempel pada pita yang berlubang ini. Jadi disebutlah mengganggu kan namanya, sampai saat ini disebut juga bug. Jadi kalau misalnya komputer error atau apapun, biasanya ada bugnya di sana. Nah, tapi kalau yang komputer sekarang bukan berarti ada serangganya ya, tapi memang sebutan lain saja. Itu Z1. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Atanasov Berry Computer, di mana dirancang oleh dua orang gitu ya, yaitu adalah profesor dan mahasiswanya.
yaitu Profesor John Atanasoff dan mahasiswanya yang bernama Clifford Berry di Iowa State University antara tahun 39 sampai tahun 42. Nah, kalau kalian lihat, kalau di Indonesia sendiri ini masih dalam masa perjuangan ya. Adalah perangkat komputasi digital elektronik pertama dan menggunakan regenerative kapasitor sebagai memorinya. Oke, kita next dulu deh. Ada yang disebut dengan electronical period, nah, di mana masa ini adalah masa yang kita gunakan atau jenis komputer yang ada sampai saat ini. Oke, mungkin penjelasannya kita bisa melihat satu persatu seperti apa. The first generation of computer. Jadi ada generasi pertama dari komputer ini yang kita kenal, yang berhubungan langsung, yang menggunakan langsung teknologi listrik. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk sirkuit dan magnetic drums untuk memorinya. Ya, pada komputer generasi pertama ini masih mengandalkan bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer dan hanya dapat menyelesaikan satu masalah dalam satu waktu. Oke, kita lihat ini pada tahun 40 sampai tahun 56 ya. Electronic Medical Integrator and Computer atau ENIAC dikembangkan oleh John Presper Eckert dan John W. Mauchel pada tahun 46. Adalah komputer elektronik pertama dengan tujuan yang umum dan juga mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada bentuk penggunaan komputer itu semakin menjadi lebih kecil ya. Kalau tadi yang sebelumnya itu sangat gede banget kan ya, sangat luas, butuh ruangan. Selanjutnya ada yang disebut dengan Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Nah, komputer ini dirancang oleh von Neumann pada tahun 52, merupakan komputer pertama yang mampu menyimpan baik program maupun data. Jadi data dan programnya ini sudah mulai bisa disimpan ya. Kita lihat, ini akan semakin ramping. Selanjutnya ada yang disebut dengan Universal Automatic Computer yang pertama atau UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh J. Presper Eckert dan John Mauchel pada tahun 51. Kita lihat di sini nampak komputer seperti di atas meja. Kalau tadi kan masih berdiri ya masing-masing. Nah, kalau sekarang ya bentuknya seperti inilah. Ini disebut dengan komputer yang sudah lebih maju dibandingkan yang tadi gitu ya. Komputer komersial pertama dengan menggunakan 500 tabung hampa ya, dan dapat memproses sekitar 1905 operasi per detik pada kecepatan 2,25 MHz. Nah, kita lihat apakah semakin berkembang akan semakin bagus. Kita lihat perkembangan yang selanjutnya, adanya penemuan. Kalau tadi penemuan vacuum tube atau tabung hampa udara. Nah, kalau di generasi yang kedua ini, the second generation of computer itu sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya dan magnetic core sebagai memorinya. Satu transistor dapat setara dengan 40 tabung hampa. Nah, kalau vacuum tube tadi itu menggunakan banyak, kalau ini kita menggunakan satu transistor saja sudah mewakili 40 tabung. Artinya yang tadinya seharusnya ada 40 dibuat menjadi satu. Nah, ini bisa jadi semakin kecil nih. Pada komputer ini sudah menggunakan bahasa simbolik atau assembly. Bahasa pertama yang digunakan seperti bahasa COBOL dan Fortran. Kita next dulu ya. IBM 7094 dibuat pada tahun 62 oleh perusahaan International Business Machine Corporation atau kalau yang sekarang dikenalnya dengan IBM. Komputer ini menggunakan lebih dari 50.000 transistor, germanium dan clock rate hingga 500 kHz. Nah, kalau tadi ya, kalau kita bandingin nih di sini dia sudah menggunakan 50.000 transistor. Kalilah dengan 40. Ya, berapa tuh? Kalau kita menggunakan masih vacuum tube ya pasti makin gede gitu ya. Next, ada yang disebut dengan CDC 1604. Dibuat oleh Samuel Cray dan timnya di perusahaan Control Data Corporation pada tahun 1960. Komputer ini memiliki clock rate hingga 208 kHz. Nah, ini sini sudah mulai oke nih komputernya. Kemudian ada namanya UNIVAC. Ya, kalau tadi ya ada UNIVAC juga kan ya, Universal apa tadi? Balik ulang lagi. Universal Automatic Computer yang pertama. Nah, di sini ada UNIVAC yang kedua nih. Ya. Dibuat pada tahun 65 oleh perusahaan Universal Automatic Computer atau UNIVAC. Komputer ini memiliki clock rate hingga 1,33 MHz. Sudah semakin kecil. Kita next.
Generasi yang ketiga yaitu diawali pada tahun 64 sampai 71, di mana generasi yang ketiga ini ditandai dengan adanya penemuan IC atau sirkuit terintegrasi, atau dalam bahasa Inggris namanya integrated circuit, the third generation of computer. Jadi adanya penemuan IC. IC itu apa? IC itu adalah merupakan gabungan dari beberapa transistor yang dikecilkan dan ditempatkan pada chip silikon yang disebut dengan semiconductor. Interaksi pengguna sudah menggunakan keyboard dan monitor dengan sistem operasi dan dapat menjalankan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Bahasa yang digunakan sudah mulai beragam nih. Ada Cobo, Fortran, kemudian ada Pascal, ada Algol, kemudian ada Basic gitu ya. Nah, di sini sudah mulai berkembang komputernya di generasi yang ketiga. Jadi sudah ada monitornya, sudah ada keyboardnya. Nah, next deh ke generasi yang berikutnya atau masa yang berikutnya. Ada IBM 360 series dibuat pada tahun 64 oleh perusahaan tadi ya, International Business Machine Corporation. Komputer ini memiliki clock rate hingga 16,6 MHz. Kita next. Honeywell 6000 seri, di mana pada tahun 71 oleh perusahaan Honeywell International Incorporation. Komputer ini memiliki clock rate hingga 1 MHz atau sekitar 1 Mbps. Kita next dulu. Nah, IBM System atau dikenal juga dengan 370 model 168 dibuat pada tahun 72 oleh perusahaan yang sama. Komputer ini memiliki clock rate hingga 10 MHz sampai 15 MHz. Kalau kita lihat pada yang nampak pada layar di sini sudah ada penggunaan monitor ya. Monitor sudah mulai digunakan. Nah, seperti yang nampak di sini adanya penggunaan monitor. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya generasi yang keempat. Nah, fourth generation of computer, nah diawali atau ditandai dengan adanya penemuan mikroprosesor yang merupakan gabungan dari ribuan sirkuit terintegrasi yang dibangun pada satu chip silikon. Nah, kalau pada gue ulas lagi dari yang tadi, ada yang disebut dengan vacuum tube. Vacuum tube kemudian digabungkan ya menjadi transistor. Kemudian transistor digabungkan menjadi IC, integrated circuit, dan integrated circuit itu digabung-gabungkan lagi, jadilah yang disebut sebagai mikroprosesor yang dibangun pada satu chip silikon. Interaksi pengguna juga mengalami perkembangan, yaitu menggunakan graphical user interface atau GUI, keyboard, mouse, dan virtual reality atau VR. Nah, di sini ada lanjutannya nih. Pada tahun 74 oleh perusahaan Control Data Corporation, komputer ini memiliki clock rate hingga 10.000 MHz sampai 25 MHz. Jadi sudah semakin canggih. Cray XMP dibuat didesain pada tahun 82 oleh perusahaan yang tadi ya, CDC juga. Komputer ini memiliki clock rate hingga 105 MHz. Jadi ini komputer-komputer yang memang tempat menyimpan data ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya supercomputer atau Summit. Dikembangkan oleh IBM pada tahun 2018 untuk digunakan di Oak Ridge National Laboratory. Komputer ini mampu memproses 1 triliun operasi per detik. Wah, di sini sudah mulai canggih ya. Jadi kebayang mungkin di masa-masa yang akan datang komputer itu akan semakin berguna banget. Tadi ya dari pengertian komputer sendiri bahwa komputer itu adalah salah satu benda apapun ya yang dapat membantu manusia. Oke. Kemudian ada generasi yang kelima nih. Bisa jadi generasi yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Itu dikenal juga dengan fifth generation of computer. Nah, di sini ada kalau kalian lihat di sini disebut juga dengan generation of the Weight Pegasus Quantum Processor. Komputer generasi kelima ini berkonsep pada kecerdasan buatan atau dikenal juga dengan AI, Artificial Intelligence, dengan sifatnya berdasar pada fenomena fisika kuantum. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah untuk mengembangkan komputer yang mampu merespon terhadap bahasa alami dan mampu belajar dan mengatur dirinya sendiri. Jadi lebih ke ya mungkin nanti kedepannya akan akan ada komputer itu yang bisa berpikir sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri ya, seperti itu. Oke, mungkin kalian masih belum terbayangkan ya bentuknya seperti apa. Tapi kalau misalnya pernah melihat film fiksi ilmiah, itu sudah mulai banyak ya, kayak misalkan tentang robot, atau misalnya kalau kalian lihat Iron Man, nah di sini kan ada si Iron Suit-nya kan dia bisa ngomong sendiri, bisa menganalisa. Nah mungkin seperti itulah dari generasi komputer.
Oke, kita lihat dulu deh. Nah, ada namanya Sycamore Google Quantum Computer. Sama ya kayak tadi ya. Kalau tadi mah dibuat oleh perusahaan yang memang biasa IBM gitu ya, tujuannya untuk lebih maju lagi. Nah, di sini Google juga punya, disebut dengan Sycamore Google Quantum Computer. Oke, kita next deh. Ada IBM Q50 prototype. Nah, sama juga nih. Jadi ini adalah komputer-komputer yang ada di masa yang akan datang. Tapi about the computer interface, bagaimana komputer itu, ya, tampilannya seperti apa sih, gitu ya. Oke, kita lihat. Ada di masa yang akan datang itu dikenal dengan komputer seperti ini, namanya Sensory Augmentation Device atau Face Neo Sensory. Pada tahun 2013, Profesor David Eagleman dan mahasiswanya yang bergelar PhD yaitu Scott Novice dari Stanford University memiliki gagasan mengenai suatu device yang dapat menjadi indera perasa baru pada manusia. Wah, di sini sudah mulai masa depan ya ngomongnya ya. Oke. Pada tahun 2015, ia dan timnya berhasil membuat transducer sensor serbaguna yang diberi nama FAST yang terdiri dari 32 vibrating motor yang ditempatkan pada rompi tersebut. Pola getaran motor dinamis yang ditempatkan pada punggung manusia dengan beberapa minggu pelatihan akan dapat menjadi bahasa baru bagi pengguna. Jadi mungkin di sini akan membantu manusia dalam merasakan atau ini ya sebagai alat indera yang lain mungkin ya seperti itu. Oke, ada yang namanya Brain Computer Interface atau BCI, adalah sistem berbasis komputer yang memperoleh sinyal otak, menganalisisnya dan menerjemahkannya menjadi perintah yang terkait dengan perangkat output untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Oke, mungkin ini komputer-komputer yang digunakan di masa yang akan datang oleh kalian ya, seperti itu. Oke, ini salah satu yang lainnya. Dari gambarnya, sistem BCI terdiri dari 4 komponen yang berurutan. Dia bisa memperoleh sinyal, kemudian picture extraction diekstraksikan, kemudian di translation diartikan, kemudian dihasilkan atau dikeluarkan. Mekanismenya mungkin seperti ini ya. Oke, sekian yang dapat Pak Digo jelaskan pada materi hari ini tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Jadi kalau tadi kita balik lagi ke yang awal, bahwa komputer dari masa ke masa itu memang sungguh beragam ya. Mulai dari yang tadinya awalnya masih menggunakan material alam sampai yang ada saat ini. Oke? Mungkin untuk penjelasannya Pak Riko cukupkan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga kalian bisa menangkap apa yang Pak Riko jelaskan. Kalau tidak mengerti, boleh diulang-ulang lagi tentang komputer dari masa ke masa. Nah, silakan di-share ke teman-teman kalian yang lain. Bagi yang belum menonton, jangan lupa di subscribe, kemudian berikan like-nya dan aktifkan notifikasinya dengan cara menekan tombol lonceng yang ada di channelnya Pak Riko. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.